Keempat tersangka dalam kasus ini ternyata masih berusia muda. Kasus suap Bupati Penajam Pasar Utara menyisakan ironi tersendiri. Dua tersangka dalam kasus ini ternyata masih berusia muda. Sang Bupati Abdul Ghafur Mas'ud, 35 tahun, dan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis, 24 tahun. Membiarkan korupsi hari ini akan memusnahkan dasar keadilan sampai generasi yang akan datang. Sering kita mendengar tentang korupsi atau beritanya tertangkapnya pejabat A atau B karena telah melakukan korupsi. Tapi, apakah Anda tahu bahwa sadar atau tidak sadar, di sekeliling kita telah ada kecenderungan koruptif? Atau bahkan kita sendiri telah menjadi bagian yang berperilaku korupsi. Korupsi adalah suatu perilaku yang menyimpang dari tugas resminya, yang menduduki tatanan jabatan pada suatu negara atau dengan cara melanggar aturan, dan untuk memperoleh keuntungan status maupun uang yang dipakainya, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya. Korupsi di Indonesia telah menjamur di berbagai segi kehidupan, dari instansi, tingkat desa, kota, pemerintahan, hingga pendidikan. Bisa dibilang korupsi sudah membudaya di Indonesia. Salah satu penyebab terpuruknya bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun politik, yaitu suburnya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para penjabat negara. Peran generasi muda dalam membangun negara dan menumpas korupsi sangatlah penting. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu membentuk gerakan sosial yang melibatkan mahasiswa, yang membentuk gerakan peduli yang mensosialisasikan dampak korupsi bagi masyarakat dan menanamkan mindset untuk sama-sama tidak melakukan tindakan korupsi. Karena korupsi lahir dari dalam diri manusia itu sendiri. Korupsi bukan lagi simbol bagi pejabat karena dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu saat ini pelaku-pelaku korupsi tidak hanya dari kalangan pejabat tinggi saja. Dan tidak menutup kemungkinan kebiasaan-kebiasaan yang salah dapat menumbuhkan sifat yang serakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Hal ini selain menjadi tugas mulia karena sedikit banyak dapat membantu dalam pengurangan tindakan korupsi. Hal ini pula yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa perilaku dan bertindak seadil-adilnya. Melihat permasalahan korupsi di Indonesia, sangat sulit dipercaya memang. Mengapa? Karena ternyata budaya korupsi di Indonesia sudah menjamur ke generasi milenial. Yang lebih ironisnya lagi, terdakwa adalah seorang generasi milenial yang sekarang dicap menjadi koruptor termuda di Indonesia, yang mana seharusnya menjadi teladan bagi bangsa dan generasi milenial selanjutnya. Apa yang dipikirkan? Bukankah dia adalah seorang yang berpendidikan? Dan apa yang dapat kita pelajari dari semua ini? Bahwa pendidikan yang hanya menghasilkan ijazah dan mengandalkan nilai tidak menjamin seseorang tersebut memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti. Maka dari itu, menerapkan pendidikan karakter di sekolah sejak dini sangat dibutuhkan untuk seorang individu, agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral, seperti korupsi. Maka dari itu, kita harus tahu apa itu pendidikan karakter untuk generasi milenial anti korupsi dengan cara melakukan pendidikan karakter di usia dini. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud karakter siswa yang positif atau terwujudnya insan yang kamil. Bagi Indonesia sekarang ini, pendidikan karakter juga berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sistematik, dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun dan menguatkan karakter rakyat Indonesia. Dengan kata lain,
Tidak ada masa depan yang lebih yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa disiplin diri, tanpa kegigihan, tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, tanpa semangat berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan optimisme. Inilah tantangan kita, bangsa Indonesia. Sanggup? Bisa dibayangkan apabila setiap individu di suatu negara memiliki karakter seperti yang disebutkan tadi. Atau bisa dibayangkan tujuan pendidikan karakter dapat tercapai. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Korupsi tidak akan ada. Memang tidak mudah untuk menampakkan pendidikan karakter kepada setiap individu. Tetapi, hal yang terpenting, kita harus berusaha agar menjadi orang yang lebih baik dan memiliki karakter yang positif. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus dapat bersama-sama melakukan perubahan guna memutus mata rantai korupsi yang telah bertahun-tahun menjadi masalah di Indonesia. Melalui edukasi dan pendidikan karakter, sebagai langkah preventif diharapkan generasi muda dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan nilai budaya dan karakter yang kuat. Sekolah dan kampus dalam sektor pendidikan juga harus memberikan edukasi terkait sikap anti korupsi. Karena kita generasi milenial, kita generasi anti korupsi. Salam Indonesia.